Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Happy Sunday bagi kita semua. Wow, belum ya. Sekali lagi Happy Sunday bagi kita semua. Happy Sunday. Happy Sunday. Ini baru benar ya. Oke, wow, hari yang cerah. Dalam Filipi 4 ayat 4, boleh kita tampilkan nggak ayatnya? Filipi 4 ayat 4, dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin Bapak Saudara. Amin. Boleh nggak berikan salam kanan kirinya, bilang bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah dalam Tuhan. Yes, mari kita dengan penuh semangat, sukacita ya, siap-siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yes, karena ada sukacita sorgawi yang Tuhan kasih buat kita, buat anak-anaknya. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Daniel dari ICC Malang. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, kita siapkan hati kita ya untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan melalui Pastor Daniel. Yes, mengingatkan kembali 3 habit kita Bapak Saudara. Yang pertama adalah honor the presence. Coba bilang kanan kirinya deh, honor the presence gitu. Another presence. Yang kedua adalah save the word. Save the word. Dan yang ketiga adalah be excited. Yes. Saya undang Bapak Saudara untuk berdiri, kita mulai ibadah kita. Mari kita pejam mata, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur untuk pagi yang cerah. Kami berterima kasih untuk kehidupan yang terpelihara oleh Engkau. Biar hari ini Tuhan Yesus, urapi hati kami Allah Roh Kudus. Biar ada sukacita di hati kami yang meluap keluar ketika kami memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Pimpin kami, urapi kami pagi ini Bapa. Demi nama Yesus Kristus, setiap pelayan-Mu, setiap volunteer, setiap jemaat-Mu yang datang, kami sepakat satu hati. Kami memberikan yang terbaik sama Engkau. Yes. Kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, apapun kondisi kami. Amin. Kami memutuskan untuk kami memuji Engkau dengan ekspresi terbaik. Karena Engkau Allah yang layak dipuji dan tinggikan. Biar sukacita yang meluap itu Tuhan Yesus tercurah di hati kami. Dan kami terima berkat-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang sedang dalam masalah Engkau berikan solusi. Yes. Kami percaya yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Ada mujizat khusus bagi kami pagi ini Tuhan. Yang membutuhkan mendapat pertolongan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bersukacita bersama dengan kami dan siap memberkati kami. Juga siapkan hati kami juga untuk firman Tuhan yang khusus dari-Mu Tuhan pagi ini. Kami bersyukur, kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Selamat beribadah. Saudara. Amin. Shalom CDC, selamat pagi. Yes, mari pagi ini yuk kita mau datang, kita mau excited sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Sama-sama katakan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu
musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yes, dia Allah yang bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan lagi, Allah bangkit. Allah bangkit. Dengan keras kita bersorak buat Tuhan. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh Yes, berikan sorai-sorai buat Tuhan kita. Yes, siapa yang percaya kalau Allah kita yang luar biasa, boleh kan lambaikan tangannya. Amin. Yes, dia Allah yang luar Haleluya. biasa untuk hidup kita. Dia Yes, ajaib buat amin. hidup kita. Kuasanya begitu besar buat hidup kita. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, Senap jiwa, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah Raja. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku,
Raja mulia. Raja mulia. Yes, haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Haleluya, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kembali mengingatkan kita, menyadarkan kita kalau Tuhan itu Allah yang setia. Tuhan itu Allah yang selalu dekat sama kita. Jadi waktu kita kadang menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan selalu bawa kita balik sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita itu anak-anaknya itu dekat sama Tuhan. Tuhan itu gak pernah jauh dari hidup kita. Kasihnya begitu dekat dengan kita. Hadiratnya begitu dekat dengan kita. Yes, Jesus. Jesus sampai Tuhan. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Dia mengerti isi hati kita. Mengerti isi hatimu, mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku, dan nyata kasih-Mu Tuhan, Nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu, dikaruniakan bagiku. Yes, Jesus. Kau Allah yang selalu dekat Tuhan. Dalam setiap jalanku, Dia Allah yang selalu ada. Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Mengerti
dekat dengan kita. Sedekat itu hadiratmu Bapa, teramat berharga, segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu Tuhan, Nyata kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. yes, kita ada hari ini semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Kita ada hari ini semua karena kebaikan-Nya Tuhan dalam hidup kita. Amin, Jesus. Mari sama-sama kita mau katakan. Siap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap hidupku Mari setiap nafas kita memuliakan Tuhan. setiap Haleluya, Jesus. muliakan-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu, segenap Yes, Jesus. Amin, Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga, segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagi. Sebab besar kasih karunia-Nya buat kita. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Dan mulut kami akan terus mengakui bahwa Engkau adalah Raja kami, Tuhan. Yesus, Kau Rajaku, ajaiblah karya-Mu, tiada seperti-Mu, kekal dan setia.
shakara bahara bayara baso. Sikirere bayara bakara bahara bayara bakasikira. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hinara bakara bashakara rara bayara base. Hinara so. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Hinara bakara bashakara bakara. Hallelujah. Hinara bakara bashikirere bayara baso. Sikara bayara bakara bahara ba. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. Sikirere bayara bakara baso. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sikirere karaba. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Sikirere bayara baso. Hallelujah, yes, Lord. Sikirere baraba karaba shakara bakara basa. Hallelujah, yes, Jesus. Thank you, Lord. Hinara makara bashakara rarara. Hinere bekara bashakara bakara 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 bara bara bash. Hinara makara bashakara raraso. Hinere bekara bashakara. Hinara makara bashakara raraso. Sikirere bayara bakara bashakara ba. Hallelujah, Jesus. Dan kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Kau. Kami mau bermazmur bagimu. Shikirere bayara bakara basa. Kau lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Jesus. Sikirere bayara bakara bashakara ba. Hinara bakara bahara bakara bashikira. Shikara bakara bahara bara bakara bas. Hinara rara bayara bashakara ba. Sikirere bayara bakara bashaka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. I will praise you, Jesus. We will praise to you, Jesus. I sing praises to your name, Jesus. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Let we praise to your name. I sing praises Yes, to Lord your Jesus. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Oh Lord, Lord, Jesus. praises to Yes, your Lord name. Jesus. Oh Lord, for your name is great and greatly to be Let's praised. sing praise to your name, oh Lord Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord,
satu nama yang hari ini kami tinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Gak ada nama lain yang hari ini kami tinggikan selain nama-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami datang sebagai penyembah-penyembah-Mu. Kami datang di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Di hadapan Tuhan yang maha baik. Tuhan yang lebih dulu datang kepada kami. Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Tuhan yang lebih dulu mengampuni kami. Tuhan yang lebih dulu menerima kami. Maka hari ini Tuhan, kami mau kembali padamu meresponi setiap kasih-Mu. Biar setiap pujian penyembahan kami adalah respon syukur kami, sukacita kami. Untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, jiwa kami bergejolak, jiwa kami bersukacita. Karena kekasih jiwa kami boleh sungguh hari ini, boleh mendapati kami dan kami mendapati Engkau. Hari ini Tuhan kami berdoa biar terjadi perjumpaan yang pribadi antara setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Enggak ada seorang pun yang dilewatkan. Enggak ada seorang pun tak terkecuali mengalami jamahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami kembali datang Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap kami. Membawa kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih lagi. Sehingga kami mengasihi-Mu lebih lagi. Buka hati kami. Buka hati kami Tuhan. Selidiki kami Tuhan. Kalau ada hal yang gak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, koreksi kami. Arahkan lagi hidup kami Tuhan. Kami mau kembali padamu. Ini hati kami. Biar menjadi tanah yang subur. Yang siap untuk menerima benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang menanti-nantikan firman. Mari bersama-sama berkata, amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, luar biasa. Berapa banyak diberkati oleh pujian penyembahan. Bolehkah sekali berikan apresiasi terbaik untuk tim worship. Luar biasa. Salam kenal, nama saya Daniel Raharja. Dan hari ini saya bersyukur ada kesempatan untuk membagikan isi hatinya Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Dan hari ini bersyukur untuk setiap kesempatan yang ada, saya dapat undangan dari Pak Kris. Dan hari ini saya dengar kalau hari ini sedang berbicara tentang tema di dalam 1 bulan atau berapa bulan temanya? Oh 1 tahun. Wow. Dan hari ini saya akan berbicara tentang seorang tokoh yang sangat terkenal. Kita akan berbicara tentang kehidupan dari Yudas Iskariot. Tapi sebelum saya sampaikan firman, tadi saya ada permintaan gimana kalau bersaksi dulu sebentar. Nah, saya akan sedikit bersaksi sebelum saya sampaikan firman. Jadi saya memulai perintisan di Malang yang sebelumnya nggak pernah saya rencanakan ingin merintis gereja. Karena saya pergi ke Malang dari Bandung sebenarnya untuk pamit sama mertua. Dan rencana saya pamit sama mertua awalnya berjalan baik. Di Bandung saya juga merintis gereja dan saya udah pamit baik-baik. Semua tim sudah baik, sudah stabil. Waktunya saya pamitan sama mereka, semuanya baik-baik. Sampai satu kali di tengah saya menunggu, dari bulan Februari saya mendarat di Malang dan saya harus menunggu sampai bulan Mei, dan bulan Mei saya harus ada di Amerika karena saya mengambil studi lanjut.
Saya mau mengambil studi lanjut di sana dan bulan Mei itu adalah masa orientasi siswa. Nah, penantian dari Februari sampai Mei itu terjadi dar-der-dor. Banyak hal terjadi di sana. Mulai dari sampai pada akhirnya saya ketemu dengan orang-orang. Saya tuh nggak bisa diem sama istri saya. Jadi saya mulai nongkrong, saya mulai ngafe, terus ngelihat orang, terus kita ajak ngobrol, kenalan, mulailah punya temen gitu ya. Terus udah gitu dari temen ketemu di kafe, terus sama mereka ketemu lagi ada orang-orang kebingungan, lagi kita jalan di mall, kita tahu ada orang yang lagi resah kelihatannya, terus saya tebak-tebakan sama istri. Ini kayaknya orang lagi bingung nih mau ke gereja tapi kayaknya telat. Ah, sok tahu. Kita coba yuk, kita deketin, kita tanya. Terus, Mbak mau ke gereja ya? Iya, tapi telat. Tuh kan bener, aku bilang. Nah, sampai akhirnya kita bilang, masuk aja. Enggak sungkan. Telatnya udah 30 menit. Paling baru mulai khotbah, aku bilang gitu. Enggak oh ya udah. Tapi beneran mau ke gereja nih? Iya. Oh ya udah. Sebenarnya di deket sini ada lagi gerejanya baru mulai setengah jam lagi. Oh di mana itu? Itu di bawah tuh di bawah di basement. Oh gitu. Malu. Ya udah. Akhirnya kita putusin sama istri temenin 2 orang perempuan ini ibadah sama-sama. Akhirnya kita berempat ibadah. Selesai ibadah kita makan bakso. Nah udah selesai dari sana, akhirnya jadi temen. Kemudian singkat cerita ketemulah di tengah-tengah minggu, ngobrol lagi, sambil nongkrong lagi. Jadi teman dikenalin sama temennya. Dan sampai pada akhirnya saya ketemu dengan banyak orang yang ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang hancur hidupnya, orang-orang yang mungkin jauh dari Tuhan, nggak pernah diinginkan dan mungkin merasa tertuduh kalau datang ke gereja. Orang-orang yang bertato dari leher sampai ke tangan penuh sekali, terus pekerjaan mereka ada yang kerjanya di klub malam, tapi mereka rindu Tuhan. Tapi mereka merasa, aduh kalau datang orang bilang apa ya sama saya. Ada yang pekerjaannya ani-ani, ada yang pekerjaannya di situ pemake, pengedar, nggak tahu kenapa Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang seperti ini. Dan sementara saya nggak punya mode untuk melayani mereka. Saya lagi dalam persiapan mau pergi. Pertama kalinya seumur hidup yang biasanya cari jiwa, minta jiwa, Tuhan pertemukan sama jiwa. Itu pertama kalinya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong jangan pelayanan dulu, saya mau pergi. Nanti saya berat hati gitu. Akhirnya Tuhan terus ketemuin dengan banyak orang sampai pada akhirnya ada 6 orang kita nongkrong di situ setiap minggunya. 1 minggu ketemu bisa 3 kali, 4 kali sampai akhirnya mereka tahu rumah, mereka main ke rumah. Itu sebelum COVID. Singkat cerita jadi teman. Dan sampai pada akhirnya mereka mulai bilang satu persatu rindu memuji Tuhan. Rindu ke gereja tapi takut penilaian gereja. Oh ya sudah, kita muji Tuhan di rumah saya, aman. Ternyata nggak aman. Begitu kita muji Tuhan, tetangga berdatangan. Disuruh bubarin itu, mau bikin gereja ya, apa segala macam. Wah, nggak pernah seumur-umur tinggal di sana kita didatangin sama warga. Aneh banget dan sampai pada akhirnya kita berhenti, kita cari tempat yang aman. Masih kangen rindu sama Tuhan, kangen memuji Tuhan. Akhirnya kita cari bumi perkemahan. Di bumi perkemahan siapa yang mau datangin? Nggak ada. Akhirnya kita ajak mereka penyembahan di situ. Singkat cerita dari situ muncullah orang-orang yang mau kembali sama Tuhan dan bertobat sama Tuhan. Di tengah keadaan seperti itu datanglah Kak Victor Waang, Pastor Victor Waang mungkin mengenal. Beliau ada bapak rohani saya. Setelah dia ngelihat semua itu, dia bilang, Nil kayaknya bukan visinya Tuhan kamu ke Amerika. Maksudnya gimana nih? Saya kan dapat beasiswa, bahkan beasiswanya buat studi dan juga buat kehidupan. Gak banyak loh yang bisa dapat kayak begini. Ini bukan, kalau bukan Tuhan ini gak mungkin.
Terus Kak Victor cuma bilang gini, ya udah, mana yang kamu pilih? Sekolah atau 6 orang ini? Saya disuruh ngambil keputusan. Kalau kamu pergi sekolah, 6 orang ini mungkin gak ketemu lagi nanti, waktu kamu balik. Tapi kalau kamu urus 6 orang ini, kamu tinggalin sekolah berarti. Waduh, saya panik karena saya pengen sekolah, saya suka sekolah, beasiswa, jumlah uang yang besar, dalam waktu menanti akan ditransferkan untuk ngurus segala sesuatunya. Di situ saya panik, tapi saya tahu hati saya nggak bisa ngelepasin orang-orang ini. Lalu saya coba akal-akalan, gimana caranya supaya tetap sekolah. Hari Minggu supaya mereka punya rumah. Saya ke ibadah dari pagi sampai sore ke malam untuk nganterin orang-orang ini masing-masing ke gereja sesuai harapan mereka. Pagi-pagi yang satu sukanya yang tenang, ya udah kita ke gereja yang tenang. Nanti jam 10 ada lagi ibadah, saya senang yang sukacita, saya anterin kemana. Pokoknya saya temenin semuanya, ada 6 orang saya anterin 6 orang itu. Bersyukur ada yang bisa bareng, tapi ada juga yang enggak. Setiap minggu saya coba begitu. Ternyata begitu saya coba kenalin sama pendeta di sana, anak-anaknya nggak mau. Karena saya nggak ada di sana. Sampai pada akhirnya Kak Victor bilang, kamu harus bangun rumah. Wah, bikin gereja nih. Enggak deh, saya bilang, ya udah. Gini, kamu akan melangkah sesuai dengan kesepakatan. Namanya suami dan istri harus sepakat. Ya udah, singkat cerita, akhirnya saya mulai cerita sama istri dan istri mendiamkan saya selama 1 minggu, nggak ngajak ngobrol. Tapi di akhir minggu itu Tuhan bicara secara pribadi untuk iya betul kita stay di Malang dan kita memulai perintisan gereja. Waduh, itu meninggalkan semua mimpi dan juga meletakkan semua egonya saya. Harga dirinya saya diletakkan di dalam setiap mimpi-mimpi itu dan saya bertobat. Karena yang saya ingin kejar adalah kebanggaan manusiawi semata. Tapi begitu saya memulai, saya nggak pernah nyangka kalau hari ini ada gereja yang namanya ICC Malang. Dan sampai hari ini umurnya udah 5 tahun. Boleh kita beri tepuk tangan buat Tuhan? Umurnya 5 tahun. Pertama kali saya mengenal Bapak Ibu yang luar biasa di Zoom meeting. Saya baru memulai perintisan itu bersama istri berdua. Dengan beberapa anak-anak yang mungkin kalau dilihat itu orangnya minusnya minus bukan 3, bukan minus, mungkin minus 10 gitu ya. Ngerubah para pemakai, merubah orang-orang yang punya background pekerjaan yang gak seharusnya. Wah, perjalanan panjang, tapi hari ini mereka masih bersama-sama dengan kita dan mereka diubahkan. Saya melihat satu persatu orang mengalami Tuhan dan hidupnya diubahkan. Hari ini saya akan berbicara tentang kesetiaan dan saya mau mengatakan orang-orang yang setia bersama dengan Tuhan enggak pernah sama. Enggak pernah sama. Orang-orang yang setia dengan Tuhan mengalami perubahan hidup. Enggak dibiarkan orang-orang yang setia kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan lebih setia kepada kita. Ada amin? Amin, amin. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, hari ini saya akan sampaikan satu bagian firman berbicara tentang Yudas. Kita akan belajar tentang prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari tentang finansial dari Yudas. Dan hari ini kita belajar bahwa kalau kita ingat nama Yudas, maka kita akan ingat bahwa dia adalah murid dari Tuhan Yesus, betul? Dia bukan orang luar, dia murid Yesus, dia dipilih. Bahkan sebelum memilih, ada waktu di mana Tuhan Yesus sungguh-sungguh memikirkan. Dan dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dia menyaksikan banyak hal, bahkan dia dikenal sebagai bendaharanya. Artinya dia orang penting, kemana Yesus meeting, dia ada di sana. Ada keputusan-keputusan yang harus dibuat dan harus mengeluarkan uang.
dia mendengar suara Yesus, dia melihat mujizat. Dia duduk satu meja dengan Tuhan Yesus. Tetapi kisah Yudas adalah kisah pengkhianatan. Kisah Yudas adalah kisah tentang kehidupan, apa yang terjadi bisa di dalam kehidupan kita. Kalau kita hari ini boleh ada, itu semua karena kesetiaannya Tuhan. Tapi kita akan belajar hari ini bagaimana orang yang begitu dekat dengan Yesus akhirnya bisa mengkhianati Yesus. Saudara pernah terpikir atau tidak? Hari ini apakah kita setia sama Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang hari ini bisa berkata, selamanya aku akan mengikut Engkau. Saudara, semua rindu untuk berkata demikian. Selamanya aku akan setia sama Tuhan. Sekalipun aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Saudara, semua ekspresi iman yang muncul di dalam kehidupan kita, itu adalah satu hal yang perlu kita ungkapkan. Dan sangat baik untuk kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Engkau sangat baik. Aku akan setia kepadamu Tuhan. Aku akan selamanya memujimu Tuhan. Saudara, begitu juga dengan Yudas. Yudas gak pernah merencanakan dirinya menjadi pengkhianat. Yudas gak pernah berencana untuk tidak setia. Tetapi pengkhianatan itu terjadi dari hal-hal yang kecil di dalam hidupnya. Terus menerus keputusan-keputusan yang salah dibuat sedikit demi sedikit. Terus sampai pada akhirnya. Itu melahirkan sebuah sebutan, melahirkan sebuah panggilan yang disebut tidak setia. Karena ini urusannya antara mengikut orang, yaitu Yesus, maka ini bicara tentang sebuah pengkhianatan, saudara. Nah, ada orang bilang bahwa semakin dekat kita dengan seseorang atau seseorang dengan kita, nggak mungkin berkhianat. Pernah dengar begitu? Nggak mungkin, sedekat itu mengkhianati, nggak mungkin. Berapa banyak kita melihat pengkhianatan terjadi di dalam rumah tangga, saudara. Sedekat apa? Sedekat pernikahan, saudara. Bisa terjadi pengkhianatan. Jadi kalau misalkan kita bilang, nggak mungkin lah. Aku dekat banget sama dia. Aku sayang banget sama dia. Nah, saudara, kita perlu sama-sama berhati-hati dengan hati kita. Kita perlu menjaga betul. Yudas memperlihatkan kedekatan dengan Yesus enggak selalu berarti atau kita sebut dengan kesetiaan kepada Yesus. Dekat tidak sama dengan setia. Dekat tidak sama dengan mengenal. Berjalan bersama-sama tidak berarti setia. Nah, saudara, kita bisa mengerti hari ini bahwa kita bisa menjadi Yudas. Dan ini berita yang mungkin kita perlu sama-sama renungkan sebentar. Yudas itu gak baik ya, dia gak setia. Jangan salah, kita bisa menjadi seperti Yudas. Saya bisa menjadi seperti Yudas. Bapak ibu saudara sekalian bisa menjadi seperti Yudas. Yang kita gak suka tindakannya, yang kita gak pernah ingin menjadi seperti Yudas. Kita bisa menjadi seperti Yudas. Ketika dimulai dengan apa? Ketika kita mulai mengkalkulasi iman kita. Mengkalkulasi setiap langkah yang kita buat bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, sederhana sekali ketika kita menahan kebaikan yang seharusnya kita berikan kepada orang. Contoh, kita melihat sesuatu, ini ada sampah, tapi bukan pekerjaan saya. Ada orang yang seharusnya mengerjakan, biar mereka kerjakan bagiannya. Saudara, sesimpel atau dimulai dari hal kecil ketika kita seharusnya bisa melakukan sesuatu, hal baik, tapi kita tidak lakukan. Padahal kalau kita lakukan, menjadi kebaikan buat orang lain. Kita menahan kebaikan kita. Dimulai dari hati yang menahan melakukan hal yang baik, menjadi awal ketidaksetiaan. Berlanjut kepada,
mulai kalkulasi lagi. Saudara, ketika kita sesederhana kita menahan perpuluhan kita. Sesederhana kita menahan persembahan kita. Tapi kita kalau ngasih angpau buat orang menikah, wah jangan dikit lah, gak enak, sungkan. Berapa banyak yang pernah mengalami sama seperti saya? Saya nahan persembahan pernah Bapak Ibu, menahan perpuluhan juga pernah Bapak Ibu. Tapi begitu ngasih, istri saya tanya, ada orang menikah, teman baik, ngasih dikit gak enak. Kasih agak banyak lah. Kenapa? Deket. Saudara, kita bisa lebih sungkan sama orang daripada sama Tuhan. Nah saudara, motivasinya kita adalah apa? Sungkan. Kenapa? Nanti kelihatan. Terus sayang, hati kecil saya langsung ditegur, kamu gak sungkan sama Tuhan. Wah, saya ditegur luar biasa. Nah, masalah uang adalah masalah rohani. Katakan masalah rohani. Masalah uang adalah masalah rohani. Itu sebabnya penting sekali hari ini dibahas dan diajarkan. Nah, mari kita melihat di dalam satu bagian dalam firman Tuhan, di dalam Matius 26, 14 dan 16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, terlalu kecil ya, maaf ya. Oke, saya akan bantu bacakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Dan dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Perhatikan pertanyaan ini. Apa yang hendak engkau berikan kepadaku? Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Di sini terjadi apa? Negosiasi. Pertukaran apa yang akan terjadi? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Apakah sebelumnya ada rencana? Tidak. Tetapi ada tawaran. Berapa banyak tawaran yang datang kepada kita? Udahlah, minggu ini gak usah dulu ke gereja, kita kesini dulu, belok dulu. Minggu depan gereja masih ada, acaranya ini gak ada lagi. Ya juga ya. Tawarannya masuk akal. Nah, dimulai kita mengatakan ya kepada setiap tawaran-tawaran itu, dimulailah benih-benih ketidaksetiaan muncul di dalam hidup kita. Nah saudara, ketika kita melihat lagi di dalam Matius 27, saya akan bacakan lagi. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, perhatikan hatinya, menyesallah ia. Jadi sebenarnya di dalam hatinya bisa muncul penyesalan. Tapi apakah penyesalan sama dengan pertobatan? Tidak. Nah, menyesalkah Yudas? Menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam, kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk untuk jadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Nah mari kita melihat apa arti 30 keping uang perak. Di dalam Keluaran 21 ayat 32 dikatakan begini. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu.
Apa yang sedang kita lihat di dalam bagian ayat ini? Kita sedang melihat bahwa ketika berurusan dengan 30 keping uang perak, itu adalah harga yang diberikan untuk matinya seorang budak. Di dalam kondisi, kan kalau diseruduk sama ada lembu yang menanduk dan kemudian mati, itu kan dalam kondisi bukan disengaja. Itu ada uang kompensasi. Harganya 30 keping, yang kalau kita tukar dengan rupiah hari ini harganya 250.000. Nah, seharga itulah budak yang mati keserempet tanduk dan kemudian meninggal dunia. Seharga itulah kematian Yesus. Dihargai 250.000. Nah, saudara, masih lebih mahal apa, saudara? Kalau kita makan-makan rame-rame tuh, kita bisa habis lebih dari 500.000, bisa 1 juta, bisa lebih. Saudara, ini 250.000. Harga dari seorang budak. Nah, saudara, apa yang kita sedang pelajari dari Yudas? Yang pertama, pengkhianatan itu dimulai ketika kesetiaan mulai bisa ditawar, saudara. Nah, kalau kita ngelihat pengkhianatan itu enggak dimulai ketika kita meninggalkan Yesus. Justru ketika kita mulai berpikir apa yang bisa ditukar. Nah, saudara, orang enggak mengkhianati seseorang tanpa sebab. Selama Yesus bagi Yudas adalah pribadi yang paling bernilai, maka enggak ada harganya untuk aku bisa meninggalkan Yesus, betul tidak? Tapi ketika sudah mulai muncul nominalnya, nah saudara, hati-hati. Kalau misalnya kita mulai bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan Yesus, apa harga tukar kita? Ini acara nggak ada lagi. Ini acara setahun cuma sekali, nggak apa-apalah. Atau kita lagi pergi liburan. Liburan kan nggak setiap kali. Di sini cari gereja susah. Jadi nggak apa-apa, Tuhan mengerti. Saudara, ketidaksetiaan itu mulai dengan tukar menukar, tawar menawar yang seperti ini. Apa yang seharusnya kita miliki? Mau kita liburan, apapun yang terjadi, tetap ibadah. Nggak ada gereja, ibadah online. Saudara, jangan berikan celah sedikit pun untuk menjadikan kita tidak setia. Begitu kita membuka celah ketidaksetiaan, itu akan berlanjut kepada tawar-menawar yang lainnya. Yang lebih besar belum ditawarkan kepada kita. Tapi kalau kita udah biasa kalkulasi iman kita, suatu saat yang lebih besar akan muncul. Tiba-tiba ada bisnisnya penting banget. Ternyata mau ketemu di hari Minggu. Ibadah atau ketemu orang ini. Kalau ketemu orang ini, wah, saya bisa dapat nih. Mau pilih mana? Tapi kalau kita bilang nggak bisa, wah sorry, saya nggak punya kesempatan lain selain hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau pilih yang mana? Saudara, di sanalah mulai kita berkalkulasi, hitung-hitungan. Kalau misalkan kita mulai berkata di dalam hati kita, aku tetap ikut Yesus. Aku tetap ikut Yesus selama enggak terlalu mahal. Saudara, pada akhirnya disitulah kesetiaan mulai berubah. Kalau kita mau bilang apapun yang terjadi, aku gak akan meninggalkan Yesus, aku tetap setia. Berapapun harganya, aku tetap setia. Nah, sikap hati yang seperti itulah yang akan menjagai kita dari pengkhianatan. Saudara, sewaktu saya studi di Singapura, saya ngambil SOT, ini kejadian nyata, dan istri saya tahu. Cincin saya rusak, orang berpikir saya belum menikah.
Ini bukan sombong ya. Jadi ada mahasiswa dari Singapura itu deketin saya dan dikira saya belum punya pasangan. Udah gitu deket, ngobrol enak, deket. Dan sampai pada akhirnya, dia menyatakan dan saya kaget, astaga. Terus saya bilang, saya sudah menikah. Hah? Tapi kamu gak pakai cincin katanya. Iya, saya buka IG saya, ini istri saya, ini anak saya. Udah punya anak, 2 saya bilang. Oh sorry, gak apa-apa. Saudara, sekilas muncul iseng gak di kepala saya untuk tidak setia? Muncul. Jauh dari istri, saya tinggal di Singapura 6 bulan, gak ada yang tahu, gak ada yang kenal. Terus gimana? Ceweknya juga gak jelek gitu ya. Terus gimana tuh? Saya langsung telepon istri, Say, ada kejadian gini, saya ceritain semuanya, video call. Terus saya kasih lihat, saya kenalin cewek ini sama istri saya. Terus istri saya cuma bilang, thank you jagain hati aku, dia bilang. Terus saya ngerasa, boleh tepuk tangan gak? Bapak Ibu Saudara sekalian, realitanya susah. Ternyata ngejaga kesetiaan itu sesusah itu di dalam pernikahan. Tapi waktu itu saya ngerasa menang. Dan saya ngerasa, akhirnya apa? Kira-kira kalau saya udah ngejagain relasi, apa yang terjadi dengan istri saya? Makin sayang gak? Makin sayang dong. Bagaimana kalau terjadi antara kita sama Tuhan? Kita jagain relasi sama Tuhan, kita jagain. Responnya apa? Makin sayang gak Tuhan sama kita? Bedanya, hatinya Tuhan sama kita itu gak ditentukan sama seberapa sayangnya kita, seberapa setianya kita. Bedanya apa? Tuhan dari sejak awal, setianya udah gede banget. Setianya gak pernah berubah. Enggak dipengaruhi sama seberapa setianya kita, dia tetap setia. Ada amin. Ini yang berbeda. Dan ketika kita melihat apa yang sedang terjadi sama Yudas, kesetiaannya itu diuji dari apa yang ditawarkan. Nah, coba kita lihat yang kedua. Setiap pengkhianatan selalu akan menuntun lebih dulu di dalam sebuah meja pertukaran. Ada negosiasinya. Dan inilah yang akan terjadi. Tadi di dalam Matius 26 ayat 15 dikatakan begini, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Ini kan bahasa tawar menawar. Apa yang ingin kamu berikan kepadaku? Perhatikan, Yudas di sini nggak berkata, saya benci Yesus. Yudas nggak berkata, saya nggak suka Yesus, saya akan tukar dia. Enggak ada hatinya seperti itu. Tapi dia berkata, apa yang akan kamu berikan kepadaku? Itu bahasa orang dagang. Ada barang, ada pembeli, ada harga, yuk kita tukeran. Kamu punya uang, saya punya barang. Dan disitulah tragedi dimulai, tragedi pengkhianatan. Tuhan Yesus yang seharusnya disembah, mulai dinegosiasi. Dan inilah yang terjadi. Bahwa pengkhianatan enggak selalu dimulai dengan kebencian. Pengkhianatan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang bisa aku dapat? Benci enggak? Enggak benci. Selama kita bisa berkata, apa yang bisa saya dapat? Ini adalah pertanyaan berbahaya. Kalau kita datang ke tempat ini, lagi berpikir sama seperti Yudas, apa yang bisa saya dapat ya di tempat ini? Saudara, sikap hatinya udah mulai lihat pertukaran apa nih? Kalau saya datang ke sini saya dapat apa?
Saudara, apa yang kita cari saudara dalam hidup ini? Yang kadang kita hari ini mungkin bisa mengalami hal yang sama. Kita lagi berpikir bisa dapat apa? Bisa dapat apa? Keluar dari gereja, mulai kita berkata, tadi gak dapat apa-apa. Tadi gak dapat apa-apa. Aduh, WL-nya. Aduh, pemain musiknya. Aduh, yang khotbah. Gak dapat apa-apa. Saudara, kita lupa bahwa kita datang ke sini untuk mempersembahkan pujian kita, mempersembahkan hati kita, mempersembahkan suara kita, bahkan segalanya yang kita punya. Kita lupa. Saudara, kalau hal yang kecil itu kita nggak mampu, maka mempersembahkan seperti yang Roma 12 katakan, persembahkanlah seluruh hidup kita menjadi korban yang hidup. Wah, saya yakin itu berat banget buat kita. Nah, ternyata relasi kita dengan Tuhan itu bukan tentang apa yang bisa kita dapat, tetapi apa yang bisa kita beri. Relasi di dalam pernikahan juga sama. Kita menikah bukan untuk dapat sesuatu dari dia. Di dalam pernikahan yang dewasa, kita sedang bicara tentang aku ingin berikan segalanya untukmu. Betul nggak? Di dalam pernikahan aja begitu. Kalau motivasinya adalah, apa kamu nggak ngasih apa-apa, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Sama kamu juga. Cekcok bukan? Begitu juga kita sama Tuhan. Kalau relasi yang kita bangun adalah apa yang bisa aku dapat, apa yang bisa aku terima. Suatu saat kita nggak akan cocok, kita akan cekcok malah. Nah, ini yang berbahaya. Karena enggak semua hal dalam hidup ini bisa dinegosiasi. Ada beberapa hal yang enggak bisa dinego, iman. Ada hal yang enggak bisa dinego, kesetiaan. Ada hal yang enggak bisa dinego, keluarga kita. Ada hal yang enggak bisa dinego, panggilan hidup kita. Dan tentu saja kita enggak bisa nego yang namanya Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, masalahnya bukan gini, Yudas butuh uang, enggak. Masalahnya adalah Yudas menemukan sesuatu yang menurutnya lebih layak dimiliki daripada Yesus. Dan ini sangat relevan dengan kehidupan kita karena yang jadi masalah ternyata bukan uangnya. Bukan, masalahnya adalah ketika uang itu udah menjadi alat untuk menentukan nilai segala sesuatu diukur pakai uang. Di sanalah mulai hati kita mulai nggak setia, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Mungkin kita pernah berkata, saya nggak akan mengkhianati Tuhan. Tapi kalau kita nggak menjagai dengan sungguh, hati kita bisa menyimpang ke kiri ke kanan. Bapak Ibu perhatikan, kalau nanti kita baca lebih detail tentang Yudas, dia adalah satu-satunya murid yang gak pernah manggil Tuhan. Dia satu-satunya murid yang gak pernah menundukkan diri dan memanggil dia Tuhan. Rabi. Selalu manggilnya Rabi. Itu artinya apa? Yesus di mata dia, dari awal sampai akhir, sampai dia gantung diri, panggilannya tetap sama. Yesus bagi dia hanyalah seorang Rabi. Dia gak pernah mempertuhankan Yesus. Sehingga dia gak pernah nundukkan hatinya di bawah Yesus. Relasinya gak pernah lebih dalam dibanding dengan murid-murid yang lain. Kita lihat yang ketiga. Yudas memberi harga kepada Yesus. Tetapi perhatikan, Yesus juga memberikan harga untuk Yudas. Berapa harga Yesus? 30 keping uang perak. Tetapi lihat berapa harga Yudas. Masih ingat peristiwa membasuh kaki? Yesus lakukan. Masih ingat bagaimana diberikan arahan ketika dia bertemu dengan Maria? Wah, itu ngapain? Parfum yang mahal itu ngapain dia buang-buang?
Lebih baik diberikan kepada orang-orang yang susah, orang yang miskin. Apa yang Yesus katakan? Orang-orang yang miskin selalu ada padaku. Tetapi aku tidak selalu ada untukmu. Di sanalah Yudas mendapatkan pengarahan. Dia diarahkan hidupnya. Bukan gak pernah dapat pengarahan. Dia dapat. Tetapi perhatikan, Yesus memberikan harga untuk Yudas, yaitu apa? Darahnya. Apakah Tuhan Yesus gak mati untuk Yudas? Yudas termasuk orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi dan dia mati untuk Yudas. Dan juga kita sekalian Bapak Ibu. Saudara, maka hari ini ketika Yudas menyerahkan Yesus untuk mendapatkan uang, perhatikan, Yesus menyerahkan dirinya untuk mendapatkan manusia. Yudas melihat Yesus dan bertanya, berapa yang bisa saya dapatkan dari dia? Tetapi Yesus melihat Yudas dan juga melihat kita dan berkata, berapapun harganya, aku akan membayarmu dengan kematianku. Saudara, Yudas jual Yesus karena dia ngerasa 30 keping perak lebih berharga daripada Kristus. Tetapi Yesus pergi ke atas kayu salib untuk menunjukkan bahwa seorang pengkhianat pun tidak lebih murah daripada kasih karunia-Nya. Sehingga dia mati untuk semua, termasuk untuk orang yang mengkhianatinya. Saudara, di tangan Yudas, Yesus menjadi barang yang bisa dijual. Tetapi di tangan Yesus, Yudas tetap manusia yang layak ditebus. Saudara, ini adalah gambaran tentang kehidupan kita. Menutup sharing saya hari ini. Berapa banyak di antara kita yang hari ini bergumul dengan kesetiaan? Bolehkah worship team boleh naik? Silahkan. Berapa banyak di antara kita yang hari ini bergumul dengan kesetiaan? Masalah finansial itu gak dimulai ketika kita memiliki atau gak memiliki uang. Punya uang atau gak punya uang. Masalah kita bukan di sana. Tetapi masalah terbesar hidup kita adalah masalah kesetiaan. Dimulai ketika uang mampu membeli kesetiaan kita. Hari ini mari kita kembali kepada Tuhan. Bolehkah kita berdiri di hadapan Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Saya rindu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, berapa banyak di antara kita yang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bergumul dengan kesetiaan. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi ini tentang hati kita. Tapi kalau hari ini saudara mendengar maukah hari ini engkau kembali kepada Tuhan? Maukah hari ini kembali datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku anak-Mu yang mengkhianati-Mu karena aku tidak setia. Berapa banyak di antara kita yang hari ini engkau mau jujur di hadapan Tuhan? Engkau melihat betapa dalamnya, buruknya kejatuhan Yudas. Dan hari ini saudara berkata, aku gak mau seperti Yudas. Berakhir kehidupannya sia-sia. Aku mau diubahkan.
Berapa banyak di antara kita yang berkata hari ini, aku selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Tapi selalu aku jatuh di dalam ketidaksetiaan. Aku terikat dengan dosa. Aku terikat dengan uang. Aku terikat dengan masa lalu. Berapa banyak di antara kita yang hari ini berkata, Tuhan, lepaskan aku. Ampuni aku. Pulihkan aku. Saudara, letakkan tanganmu di dada. Izinkan saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai hari ini engkau meresponi firman, dan hari ini engkau boleh mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bolehkah ikuti doa saya? Tuhan Yesus, ini aku anakmu. Aku tidak setia di hadapanmu. Aku mau kembali kepadamu. Aku bersyukur engkau setia. Aku mau seperti Tuhan setia. Jagai aku Tuhan. Beri aku kekuatan untuk setia. Untuk menjaga hatiku. Apapun yang terjadi, ingatkan aku untuk tetap setia. Ampuni dosa-dosaku dan pulihkan aku. Aku mau belajar lagi untuk ikut Tuhan, untuk setia kepadamu sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. I sing praises to your name. Amin. Oh Lord, praises to your name. Amin. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh sama-sama diingatkan lagi, dikuatkan lagi. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan rindu setiap kami boleh kembali melihat. Kami nggak lagi hidup untuk mencari sesuatu lebih dari apa yang seharusnya Tuhan. Tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau belajar memberikan kesetiaan kami. Kami tahu Tuhan, gak ada seorang pun yang dibiarkan oleh Tuhan. Gak ada seorang pun yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Untuk mereka yang setia kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sedang melihat satu demi satu anak-anakku di tempat ini. Biar kiranya Engkau sendiri Tuhan
yang memberkati. Engkau sendiri Tuhan yang melihat. Dan kami percaya Tuhan, kesetiaan Tuhan kami gak pernah ragukan. Tapi hari ini Tuhan, kalau kesetiaan kami diuji oleh Tuhan, kami tahu Tuhan, kami sedang dibawa oleh Tuhan untuk naik dan bertumbuh. Kesetiaan kami memang perlu diuji Tuhan. Kalau ujian itu datang, kuatkan kami, mampukan kami, karena hanya Roh Kuduslah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, membawa kehidupan kami naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pastor Daniel. Yes. Ya, boleh katakan sama-sama Bapak Saudara, aku mau setia pada Tuhan. Aku mau setia sama Tuhan. Satu kali lagi, apa yang bisa saya beri? Apa yang bisa saya beri, bukan apa yang bisa saya dapat. Amin Bapak Saudara ya. Ya, dan pagi ini ada beberapa orang yang baru pertama kali datang ke tempat ini. Boleh angkat tangannya kalau ada? Ada? Ya, Bapak depan. Yang mana lagi? Ya, boleh kanan kirinya berikan salaman paling hangat. Welcome home, Bapak Ibu. Thank you for coming. Sangat senang ketemu Bapak Ibu untuk pertama kalinya. Harapan kami bisa ketemu sering-sering ya Bapak Ibu, Saudara. Welcome home. Dan welcome home bagi kita semua. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Keluarga besar CDC Bogor. Kita akan memberikan persembahan. Ada amplop tersedia di bangku kita. Amplopnya warna coklat seperti ini, kita bisa gunakan untuk memberi secara tunai maupun juga bisa beri secara transfer, tertera di layar kita Bapak Ibu Saudara. Ada 3 jenis persembahan, ada persepuluhan, ada diakonia dan juga rekening persembahan. Sebelum Bapak Ibu Saudara berkesempatan memberi, saya akan tampilkan satu buah ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 8. Baca Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita akan berdoa untuk persembahan yang kita siap. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya bahwa firman ini akan tumbuh dan berbuah, mengubahkan kehidupan kami, mengubah cara kami berhubungan dengan Engkau Bapa, bahkan mengubah cara kami berhubungan antar sesama kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini Tuhan kami siap untuk memberi. Mari Tuhan berkati persembahan yang kami siapkan ini, persembahan yang khusus ini Tuhan. Dan kami berkati dana ini Tuhan, di handphone kami maupun juga di amplop ini Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berkati dana ini akan cukup jadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa dana ini akan dikelola dan menjadi berkat bagi orang-orang yang Kau percayakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dan dahsyat. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan memberi Bapak Saudara. Yes, sepertinya sudah semua. Oke, kita bisa berada di satu ruangan ini, bisa beribadah dengan nyaman karena ada volunteer yang mempersiapkannya. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri, kita mau say thank you pada para volunteer. Thank you volunteer. Thank you untuk dananya, dayanya, semangatnya, doanya, sukacitanya. Kembali duduk kembali. Yes. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau terlibat di bidang-bidang pelayanan, monggo jangan ragu-ragu hubungin
Carousel leadernya masing-masing nanti akan diarahkan sesuai kebutuhan dan potensi Bapak Saudara. Minggu depan kita akan ketemu lagi di onsite service. Kita akan dilayani Pastor Elsit Basri. Ya, di waktu yang sama Bapak Saudara untuk ibadah Kids anak-anak kita ya. Setiap hari Minggu jam 9 pagi, kemudian ibadah umum kita yang kali ini ya, saat ini setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian juga ada ibadah anak muda, Arrow, setiap hari Minggu juga jam 11.30. Ya, kita juga ada onsite prayer, ibadah doa offline setiap hari Sabtu Bapak Saudara, jam 7 pagi. Tempatnya di mana? Di Ruko Sekretariat CDC Bogor. Doa dan kekuatan kita, so jangan ragu untuk hadir. Juga ada kotak doa Bapak Saudara tersedia di sebelah kotak persembahan di bagian belakang warna orange. Kalau Bapak Saudara perlu bisa tulis taruh kertas, masukkan ke kotak itu, nanti ada tim doa yang mendoakan khusus untuk kebutuhan saudara. Tuhan pasti bekerja secara luar biasa. Amin. Selanjutnya carousel Bapak Saudara. Ya. Carousel, oke kita bisa next satu lagi. Nah, carousel ini sudah tersedia dengan rentan usia kita masing-masing sesuai kebutuhan jemaat. Tinggal ikut saja, hadir dengan setia, ya. Bilang kanan kirinya, kamu pasti diberkati gitu. Kamu pasti diberkati ya di carousel masing-masing. Semangat terus, saling jadi berkat. Juga ada satu hal penting Bapak Saudara, spiritual journey. Ya, spiritual journey, batch 10. Yang ini saya expect tepuk tangan lagi dari Bapak Saudara nih. Waktunya kapan? Hari ini. Ya, hari ini sudah beberapa orang mendaftar dan diharap bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar dan bersiap-siap, sudah juga menyelesaikan administrasinya. Hari ini selesai ibadah, mohon jam 11 siang sudah berada di Ruko Sekretariat CDC Bogor kita, ya. Jangan terlambat supaya bisa ikutin on time dan make sure Bapak Saudara ready, ya. Oke. Dan setelah ini juga ada coffee time Bapak Saudara. Nanti jangan langsung pulang, bisa gunakan waktu ini untuk fellowship sama. Oke. Dan ibadah ini akan ditutup oleh Pastor Chris. Silakan Pastor. Hari ini kita dapat sesuatu dari firman Tuhan. Siapa yang bisa mendapatkan? Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan yang luar biasa. Saya mau dapat sesuatu yang diingatkan bahwa kesetiaan itu jauh lebih penting dari segala hal. Dan saya melihat kalau melihat Yudas tuh perjalanannya yang saya tahu cuma dia berkhianat. Tapi secara detail dikupas oleh Pastor Daniel. Thank you. Pastor, beri tepuk tangan buat Pastor Daniel. Ya, jadi kita mendapat sesuatu yang baru. Kita tahu bahwa uang itu bicara tentang rohani. Ya, kehidupan kita dengan uang itu ada hubungannya. Tuhan udah bilang apa? Mamon. Ingat, jangan menjadi tuanmu. Mamon itu gunakan dengan baik dan jangan menjadi Allahmu. Dia bilang seperti itu. Kita dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk memanage, mengatur kehidupan kita, apa yang kita punya. Kalau Tuhan percayakan dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan terus dari hal-hal yang bertambah-tambah akan menjadi lebih besar lagi. Kita percaya hari ini bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia ingatkan kita untuk bisa Dia kembali ke jalan Tuhan. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berbahasa roh.
Ora basika rabaya rabaya rabaya. Ora bakaya rabashika rabaya rabaya. Sikarabaya rabaya rabaya. Ora kaya. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu menolong, membimbing, dan mengarahkan kami ke jalan kebenaran. Kami bersyukur untuk umat-Mu Tuhan, yang selalu Kau tambah-tambahkan iman kepada kami semua Tuhan. Biar kami hanya percaya kepada Yesus Kristus, menjadikan Tuhan kami. Kami terus menjadi anak-Mu Tuhan yang berkenan kepadamu. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk pemeliharaan, pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Keluargamu diberkati, studimu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan melindungi engkau. Dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, ada perlindungan Tuhan. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Happy Sunday. God bless you.